Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Santi pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 12 Madrasah Aliyah. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan Ibu bahas pada hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi yang telah kita bahas minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat gak sih materi yang kita bahas minggu lalu itu mengenai apa? Ya, betul sekali. Tema yang kita bahas minggu lalu yaitu mengenai ragam penyakit hati, seperti munafik, marah, dan keras hati. Dan tema yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai etika bergaul dalam Islam. Tujuan dalam pembelajaran hari ini yaitu diharapkan yang pertama, siswa dapat meyakini etika bergaul dalam Islam. Yang kedua, siswa dapat membiasakan etika bergaul dalam Islam. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis keadaan dan peristiwa dalam pergaulan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menyimulasikan etika bergaul dalam Islam. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat merumuskan konsep etika bergaul dalam Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian etika bergaul. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai etika bergaul, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu etika dan apa itu bergaul. Apa yang dimaksud bergaul? Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktik yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi, yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Islam mengajarkan untuk mengusahakan etika bergaul yang baik, seperti etika berjalan. Islam mengajarkan kerendahan hati ketika berjalan dan menjawab sapaan dengan baik meskipun dari orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilu qalu salaman. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Selanjutnya yaitu macam-macam etika bergaul dan praktiknya. Berdasarkan segi lawan bicara, etika bergaul dibagi menjadi 3, yaitu 1. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua. 2. Etika bergaul dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, etika bergaul dengan orang yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam agama Islam, orang tua ada 3, yaitu bapak dan ibu kandung,
kedua mertua, dan guru. Dalam hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban sudah dijelaskan yang bunyinya Ani Bani Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma akabirikum, yang artinya dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan ada pada orang tua dan kalian. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Etika yang seharusnya dilakukan pada orang tua dan guru. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu etika kepada orang tua dan etika kepada guru. Yang pertama yaitu mengenai etika kepada orang tua, yang meliputi 1. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Maksudnya yaitu jangan berdiri ketika orang tua kita sedang duduk. Itu. Yang ketiga yaitu berjalan di depan orang tua. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Yang keenam, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. 7. Tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Dan yang terakhir, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Yang kedua yaitu etika kepada guru. Yang pertama, meminta izin ketika hendak bertanya. Yang kedua, harus menundukkan kepala. Dan yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada guru. Etika bergaul dengan yang lebih mudah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu sopan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmani wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Yang kedua yaitu santun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna innakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu menolak dengan halus perintah buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma
fid dunya ma'rufan wattabi'u sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. Yang keempat yaitu menghormati dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, ya anasu wakiril kabira warhamis ghaira turafiqni fil jannah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, hormatilah yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Yaitu mendahulukan orang yang lebih tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi yang berbunyi, ana bin Umar qala ra'aitu Rasulullah SAW wa huwa yastannu fa'ata akbaral qaumi wa qala inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarani an ukabbira, yang artinya Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW sedang memakai siwak, lalu beliau memberikannya kepada orang-orang yang lebih tua dari suatu kaum, dan beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yaitu mengenai etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Sebelumnya, berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih teman. Pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman yang tak termasuk pada pilihan terbaik, melainkan tetap berteman kepada siapa saja namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan wanginya aroma bunga akan didapatkan bila berteman dengan penjual bunga, dan tak mungkin dengan penjual daging. Maksudnya yaitu apabila kita berteman dengan dengan teman-teman yang baik, dengan mempunyai akhlak yang baik, kita akan terbawa dengan akhlak mereka. Begitupun sebaliknya, apabila kita berteman dengan teman-teman yang mempunyai akhlak kurang baik, kita akan ikut mempunyai akhlak yang kurang baik. Nah, dari situ Ibu berharap kalian bisa memilah dan memilih teman dalam bergaul. Etika dalam memperlakukan teman sebaya. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan teman dari diri sendiri. Yang kedua, menutup aib teman, dalam artian tidak mengumbar-ngumbar aib teman. Yang ketiga, mendengarkan teman ketika berdiskusi. Yang keempat, menghindari perdebatan yang tidak penting. Yang kelima, memanggil dengan panggilan yang baik. Yang keenam, memberikan nasihat yang baik.
7. Mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal. 8. Menyapa ketika bertemu. Dan yang terakhir yaitu menyukai teman dengan tulus. Menyukai di sini dalam artian kita menyayangi teman kita sebagaimana kita menyayangi saudara kita sendiri. Etika bergaul dengan teman sebaya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tolong menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan al-ayat. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua yaitu berkata baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana tanzahu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubinan. Yang artinya dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran surah Al-Isra ayat 53. Yang ketiga yaitu menjaga persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kita bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa anak, adik kandung, adik kelas, dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda. Yang kedua, membimbing kepada arah kebaikan. Yang ketiga, memberikan teladan yang baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Etika bergaul dengan orang yang lebih muda dalam Al-Quran meliputi yang pertama, 1. Menasehati ke arah kebajikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih yang berbunyi, Ya ma'syara syababi man tata'a minkum mulba'ata yatazawwaj fa innahu awaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu semua yang mampu menikah, maka menikahlah. Hal itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa.
karena hal itu sebagai perisai. Yang kedua yaitu menyayangi mereka dengan tulus. Hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi, qala Rasulullah allati sallallahu alaihi wasallam, ya Anasu waqirril kabira warhamni as-saghira turafiqni fil jannah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Anas, hormatilah yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pentingnya etika dalam bergaul. Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat salah satu dari unsur Islam, iman dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran agama Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Salah satu bukti pentingnya etika bergaul dalam Islam sudah digambarkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan bisa terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90. Dari dua dalil di atas menunjukkan pentingnya etika bagi manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga dan mewariskannya agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya serta manusia. Telah menjelaskan bahwa dampak positif dari beretika baik adalah mendatangkan kecintaan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul
mutawakkilin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Nah, dari pembahasan tadi dapat Ibu simpulkan bahwa etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia hingga menjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individu lainnya. Ada 3 macam etika bergaulan dari sisi umur lawan bicara, yaitu kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda. Sedangkan dari sisi gender ada 2 macam, yaitu kepada sesama jenis dan kepada lawan jenis, yang mungkin dari pembahasan Ibu tadi belum Ibu jelaskan, dan Ibu akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu etika bergaul ini sangat penting karena merupakan wujud dari keyakinan keragaman Islam, baik dari perintah untuk membina persaudaraan, menjauhi perkataan keji, dan menghindari permusuhan. Nah, dari pembahasan tadi, apabila ada yang ingin tanyakan bisa ditulis atau di-list di form e-learning. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan untuk tugas minggu depan, kalian bisa mengerjakan LKS, buku LKS halaman 77 sampai 78. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.